Banyak loh Pak di Indonesia orang yang sombong. Harusnya dimatiin tuh sama Allah tuh orang yang sombong. Harusnya orang yang sombong dimatiin sama Allah. Tapi sama Allah dikasih hidup tuh. Apa sih ciri-cirinya sombong? Istilahnya, kalau nggak ada gue, nggak bakal tuh dia jadi. Kata Allah, goblok, kemana dong kalau nggak ada lu? Berarti gue ada di mana? Nah, kita suka begitu tuh biasanya. Ngomongnya apa? Ke kanan, ke kiri. Coba tuh kalau nggak ada gue, nggak mungkin tuh dia punya anak. Nggak boleh Pak. Nggak ada lu juga kan? Pak Haji, kita mulai Pak Haji. Yuk. Tes. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, saya datang lagi. Pak Haji, ini perumahan saya sudah mulai jalan lagi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pembelinya datang sederas mungkin, sebanyak mungkin, sehingga saya bisa melakukan segala aktivitas dengan baik, tenang dan lancar, karena uangnya datang bertubi-tubi. Kalau ibu punya perumahan atau punya apartemen atau ibu punya kantor atau ibu punya perusahaan apalah, Ya. kalau ibu pengen ada pembelinya, ibu pengen ada penjualan, kuncinya satu, yakinnya harus tingkat dewa. Kalau Iya, yakinnya nggak tingkat dewa, susah. Jadi ibu harus yakin, pasti bulan ini penjualan 100 unit, pasti 100 unit, pasti. Nah, dibangun dulu tuh pondasi keyakinannya. Ini semua berlaku buat marketing apa aja, mau perumahan, apartemen, mau marketing kuburan, apa aja. Ada gak hari ini yang jadi marketing kuburan? Kemarin ada. Bendara ada Pak. Ya, jadi intinya gini. Mbaknya tuh dari bangun tidur sampai mau tidur, isinya otaknya cuman yakinnya tuh tingkat dewa tuh pasti bulan ini penjualan 100 unit, pasti penjualan 100 unit. Kalau memang pengen penjualannya 100 unit dengan beberapa item. Tapi kalau mbaknya jigo maunya 100 unit tunai, nggak mau angkat kredit, ya udah harus ada embel-embelnya. Pasti 100 unit, pasti. Kedua, ini cuma nempel doang. Kayak begini, ini lakinya, ini perempuannya. Kalau laki ketemu perempuan, kalau dia berhubungan, hasilnya apa? Bunting, ya kan? Nah, jadi keyakinannya harus nempel sama Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mbaknya, siapapun, kalau pengen hajatnya terkabul, cuman kuncinya yakin sama karena Allah. Kebanyakan kan teman-teman yakin karena Allahnya nggak pernah disebut. Yakin aja. Jangan, harus yakinnya karena Allah. Seperti RDAI juga ini kan nggak mimpi. Ada orang bertamu ke RDAI jam 11 malam. Kayaknya nggak ada deh. Pengobatan mana juga nggak ada. 11 malam. Tapi selesai semua tuh. Makanya kata orang-orang, Ji, kenapa sih Ji jawaban lu manjur? Bos, itu yang jawab bukan gue, yang jawab Allah lewat obrolan gue ini. Kok lo bisa? Ya karena gue senang, gembira. Nah, makanya mbaknya bisa gak? Atau yang lain, kalau pengen penjualan perumahannya, mau jual rumah, mau jual apartemen, mau dagang, mau apa aja lah, bisa gak hatinya seperti Allah Subhanahu Wa Taala? Apa tuh? Hatinya selalu gembira. Allah Pak, walaupun kita selingkuh dalam arti kata jadi Tuhan kecil, Allah masih kita kasih umur panjang. Padahal kalau Allah kesel, cabut aja nyawanya. Enggak tuh gak dicabut sama Allah, dikasih hidup. Banyak loh Pak di Indonesia orang yang sombong. Harusnya dimatiin tuh sama Allah tuh orang yang sombong. Harusnya orang yang sombong dimatiin sama Allah. Tapi sama Allah dikasih hidup tuh. Apa sih ciri-cirinya sombong? Istilahnya, kalau nggak ada gue, nggak bakal tuh dia jadi. Kata Allah, goblok, kemana dong kalau nggak ada lu? Berarti gue ada di mana? Nah, kita suka begitu tuh biasanya. Ngomongnya apa? Ke kanan, ke kiri. Coba tuh kalau nggak ada gue, nggak mungkin tuh dia punya anak. Nggak boleh Pak. Nggak ada lu juga kan banyak stok kontol di luar. Emang kontol punya lo doang? Ya kan biasa para suami suka ngomong gitu kan, lu kalau nggak ada gua nggak bakal lu punya anak. Nah, nggak boleh juga. Lu kalau nggak ada gua bakal lo jadi ini, apalah bahasanya, nggak usah disebutin, takutnya nanti dia tersinggung. Nah, bisa gak yang itu
sama Allah diredam tuh. Karena ingat, Allah punya ayatnya apa? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi Allah tuh kalau murka itu kecil, rahmatnya Allah lebih besar. Nah, jadi ngambilnya apa dong intinya Ji? Biar gue yang hadir di sini hajatnya terkabul. 2, yakinnya harus tingkat dewa. Yang satu lagi harus karena Allah. Nah, coba itu doang bos. Jadi pertanyaan ibu sebenarnya mewakili pertanyaan semua. Makanya kan kayak kemarin, Ji, gue udah riado Ji di sini, kok gue belum terkabul. Bos, sampai kiamat juga lo riado gak bakal terkabul. Kenapa? Karena niat lo biar utang lunas. Oh nggak boleh? Nggak boleh Pak. Kita riado di RDAY karena Allah. Kalau karena utang lunas, Pak Bambang Anco utangnya 2,8 itu bisa lunas, hanya riado. Bu Ai, admin Sihartati utangnya 2,5 tuh bisa lunas. Om Regi punya saudara namanya Dodi Riado di sini, utangnya 1 miliar tuh bisa lunas. Nah, mau saya, bisa gak Bapak dan Ibu datang ke RDAY niatnya karena Allah, jangan niatnya nyari solusi. Aduh, nggak boleh Bu, lama. Saya datang ke RD mau cari solusi, gimana caranya nih biar utang saya lunas. Nggak boleh. Saya datang ke RDAY karena Allah. Saya datang ke RDAY mau nyari jalan keluar, nyari ikhtiar. Bos, kita udah tua bangka bos, udah umur kita di atas 40, ngapain ikhtiar? Nggak ada ikhtiar-ikhtiaran kalau bisa. Buktinya apa Pak Haji? Mobil yang saya pakai itu kan boro-boro beli, itu kan dikasih. Robicon kan dikasih, Land Cruiser dikasih sama Pak Hengki. Jadi kalau Bapak lihat mobil saya mewah, nggak ada satupun yang beli. Dodge Journey 3600 cc nggak beli. Land Cruiser dari Pak Hengki, Robicon dari Pak Sultan, Mercy E250 terbaru dari Bu Rini, Honda Jazz dari Ovan, Ford Ranger terbaru sama Fortuner terbaru warna hitam dari Pak Hendro. Gak mau saya. Coba nanti diralat atau di TIPEK atau di AJP. AJP tahu AJP? Ayat Jurnal Penyesuaian. Kalau Bapak dan Ibu pernah sekolah laporan keuangan berapa lajur tuh? 12 lajur. Kok nggak balance ya? Gimana supaya balance? Dibikin AJP. AJP itu apa Pak Haji? Ayat Jurnal Penyesuaian. Nah, Bapak coba dan Ibu bikin Jurnal Penyesuaian. Apa tuh? Sekarang saya robah, saya datang ke RDAY karena Allah, biar cepet. Kan kemarin banyak tuh tamu-tamu yang datang, Ji, gue udah 4 kali datang kok belum terkabul. Hah? Bos, kalau ke tempat gue mah cukup sekali aja harus udah terkabul, atau paling lama 2 kali dah. Nanti lo datang lagi aja baru. Pas saya lihat teteknya, waduh, pentilnya beda. Yang satu pentilnya gede, yang satu pentilnya kecil. Nah, belesak, nggak bisa. Kok Pak Haji tahu pentil gue beda? Kan gue kekers. Berarti lo yakinnya bukan karena Allah, yakinnya karena biar hajat lo jual mobil laku, jual rumah laku, jual apartemen laku, biar tanahnya laku. Coba dong, pentilnya jangan mesti seimbang. Gimana Ji? Ya dimainin sama suami kamu. Gak punya. Oh nggak punya? Nanti gue kirim, ada relawan. Mau umroh pakai relawan. Volunteer.